langsung dimulai aja. Nah, berikut ini ada table of content yang akan, daftar isinya. Berikut ini adalah table of content yang akan kita presentasikan dari hari ini, yang meliputi latar belakang, pembahasan, keuntungan dan kerugian, dan terakhir kesimpulan. Kita akan mulai saja dari latar belakang terlebih dahulu. Ya. Pertama, so gue dulu, nanti gue itu. Nah, yang pertama dulu. Nah, di Indonesia, apresiasi terhadap haki ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap haki ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya, hak atas kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu, penting bagi para pebisnis maupun para eksportir di Indonesia untuk mempersiapkan produknya terkait dengan haki sebelum melakukan produksi ataupun ekspor, agar produknya memiliki perlindungan hukum. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO atau World Trade Organization. Nah, sebagai konsekuensi dari keanggotaan WTO ini, Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang hak atas kekayaan intelektual dengan standar trade-related aspect of intellectual property rights. Nah, salah satu bukti bahwa Indonesia ini memberikan perhatian yang serius terhadap haki adalah Indonesia memiliki instansi yang berwenang mengelola hak kekayaan intelektual, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat Ditjen Haki, yang berada di Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Ya, selanjutnya untuk pembahasan, Nicholas, silakan. Ya, pertama-tama kita akan ke definisi umum dari haki. Jadi, haki itu merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang paling luas. Kemudian, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, di dalamnya juga mencakup pula program komputer. Kemudian, kalau definisi secara khususnya adalah haki itu merupakan hak cipta yang secara eksklusif timbul dari pencipta tersebut dan secara otomatis juga berdasarkan prinsip deklaratif dari suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya secara simpel itu bisa saya artikan, kalau menurut saya itu karena namanya haki, hak kekayaan intelektual, menurut saya haki itu adalah hak yang ditimbulkan dari ciptaan intelektual seseorang seperti itu. Misalnya berupa penemuan atau apapun. Nah, kalau jenis-jenis haki ini ada beberapa jenis-jenis haki. Yang pertama itu adalah hak paten. Jadi kalau hak paten itu secara eksklusif diberikan kepada sekelompok orang yang berhasil memecahkan suatu masalah tertentu menggunakan teknologi. Kemudian ada merek. Kalau merek itu berkaitan dengan gambar, logo atau nama gitu yang menjadi simbol-simbol perusahaan intinya. Terus ada juga desain industri. Jadi kalau desain industri itu hak untuk karya-karya yang mengenai bentuk-bentuk, warna atau suatu desain pada sebuah barang. Kemudian juga ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini berkaitan dengan informasi-informasi yang sifatnya itu rahasia dari perusahaan tersebut, bisnis gitu misalnya. Contohnya kayak hak, resep, KFC misalnya. Nah, itu kan resepnya itu rahasia seperti itu. Ya, sebelumnya yang ke itu sebelumnya. Ada tambahan di mana dari masing-masing jenis-jenis hak ini memiliki undang-undangnya tersendiri. Untuk hak paten yaitu yang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 yang ada di slide sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi dari berbagai jenis hak ini tidak jadikan satu undang-undang, tapi untuk yang tadi memiliki undang-undangnya masing-masing. Ya, sok lanjut ke yang ketiga, keuntungan kerugian. Thank you. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian adanya hak atas kekayaan intelektual ini. Silakan. Untuk keuntungannya sendiri,
Sebenarnya keuntungan di sini adalah pendapat kami pribadi berdua, yaitu originalitas pencipta akan terjamin. Yang kedua, mengurangi kemungkinan adanya plagiarisme. Selanjutnya, pemegang hak cipta berhak untuk mengimpor dan mengekspor ciptaannya dia sendiri. Dan yang terakhir, pemegang hak cipta berhak untuk menjual ataupun mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain selama masa hidupnya. Nah, tapi dilihat dari keuntungan adanya haki, tentu juga ada kerugiannya. Dan menurut kami berdua, ada satu kerugian yang paling terasa, yaitu cenderung membatasi kreativitas masyarakat. Dimana kalau menurut kami, dengan adanya hak paten, hak ini, misalkan kita sudah pakai satu buah metode nih, kita pengen nge-publish metode tersebut ke dunia luar juga. Tapi kan ternyata di satu sisi metodenya itu udah ada yang pernah mematenkan atau metodenya udah pernah ada yang pakai di jurnal internasional, maka dari itu kita mesti sebenarnya bikin juga kayak semacam modifikasinya, misalkan metode A ditambah metode B. Nah, dari sini tuh kenapa kita kerugian bilang cenderung membatasi, bukan pasti membatasi. Karena terkadang ada beberapa metode yang harus tidak boleh diubah sama sekali, padahal ternyata kenyataannya harus dipakai sedemikian rupa gitu. Maka kita bilang cenderung di sini. Dan yang terakhir, Niko, maaf. Yang kesimpulan mau sama siapa? Sama lu aja, Ben. Oke, boleh. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari Haki di Indonesia ini, dari informasi kita dapat diambil kesimpulan bahwa Haki sebenarnya melindungi hasil karya seseorang maupun melindungi penggunaan sebuah merek baik dalam bentuk ide maupun bentuk fisik. Dan semuanya itu didukung dalam bentuk hukum dan aturan. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kenapa saya komen duluan ya? Boleh. Kenapa nggak dikembangkan, dikasih contoh? Atau misalnya ada undang-undang ditulis garis besarnya apa isinya? Sehingga nanti yang mendengarkan tahu ini isinya apa, contohnya apa. Kamu tambahkan aja seperti Oh, yang undang-undang masing-masing ya. ya, Bu ya. Oh. Sehingga kalau kamu mau nulis keuntungan kerugian kan lebih baik sebelumnya ada penjelasan dulu. Sehingga atau dikasih contoh kasus sehingga oh iya benar ya ini keuntungannya gitu. Oh. Misalnya originalitas pencipta akan terjamin. Ya, contoh aja misalnya di kasus Haki. Haki apa? Lagu. Padahal kalau kamu mau mengangkat lebih detail, ambil satu contoh kasus, itu pun sebenarnya bisa digali loh. Misalnya terkait dengan program. Program komputer. Bahwa dikatakan program komputer itu eh, menjiplak atau dia dikatakan menyadur atau menyalin kan bisa didefinisikan. Lebih baik saya rasa seperti itu untuk menggali. Misalnya program komputer, kamu bikin ada satu orang membuat program komputer untuk misalnya ya sistem informasi akademik. Nah, ada hal yang khusus di situ di langkah-langkahnya sehingga misalnya dipatenkan. Nah, kamu bisa menjelaskan mungkin kalau ada orang yang membuat apa bedanya SIA yang dipatenkan dan yang enggak. Nah, itu kan kamu bisa menggali dari situ. Atau kalau susah mencari kasus seperti itu, ya bisa dicari hal yang lebih umum, terutama misalnya hak apa tadi ya, hak merek. Ada nggak Hak tadi patent yang dia? lagu sih paling banyak. Nah, lagu itu apa sih dikatakan bahwa dia itu melanggar? Ya kan banyak lagu Indonesia katanya yang diambil dari lagu apa? Lagu India misalnya ya. Atau ada lagi yang lagu Indonesia yang diambil dari lagu Jepang. Nah, itu kan. Nah, itu bagaimana cara mendefinisikan bahwa itu melanggar atau tidak? Kamu bisa ambil contoh kamu kayak begitu. Sehingga nanti kita bisa ada plusnya. Lagian kalau kamu eh, keuntungan kerugian, ya mungkin kamu harus menggali kasih contoh kasusnya ini nih. Sehingga kerugiannya cenderung membatasi kreativitas. Kan saya bingung, kreativitasnya sebelah mana? Membatasi, apakah itu malah sebagian orang berpikir itu bisa membuat orang menjadi lebih kreatif karena ada ininya,
bisa menjual, mengalihkan hak eksklusif gitu kan kepada orang lain. Artinya menciptakan, dia itu mendapatkan satu keuntungan ya yang kita ukur sebetulnya dari finansialnya kan. Kita bayar royalti atau apapun. Sehingga eh, kerugiannya itu betul nggak? Kalau tadi kata kamu itu kamu berdua yang membuat statement, ya harus ada dasarnya. Apa coba dasarnya misalnya? Oke, coba scroll ke bawah ke line berikutnya. Udah summary. Kenapa nggak dikasih daftar referensinya? Oh, harus dimasukin ke ini juga, Ya Bu? haruslah biar tahu kamu sumbernya dari mana saja. Oke. Udah. Temannya ada yang mau bertanya? Silahkan. Nanti ada poinnya kalau bertanya. Ada nggak? Oke, nggak ada. Oh, ya udah kalau nggak ada. Ada lagi Bene sama Nicholas? Sudah Bu, tapi nanti kalau mau perbaikan gitu, apakah bisa atau dikumpulin ulang atau gimana? Ya kalau bisa nggak sih nyimpan di situ pakai 2 versi gitu? Bisa di Google Classroom-nya ya. Tapi dianggapnya telat nanti nih. Ya, tapi ada nggak apa-apa. Submit 2 versi kan? Ya bisa sih. Ya udah. Itu aja ya Bene ya. Oke Bu, baik ya. Terima kasih. Ya, thank you Bu. Ya. Next-nya. Kevin, Markus Budiman. Izin share screen. Ya, silakan. Halo semuanya, selamat siang. Saya akan ngebahas tentang tren komputer di masa depan, khususnya tuh di bidang kesehatan. Nah, di presentasi ini ada saya sendiri, Kevin Aprilion, terus ada Budiman, ada Markus. Nah, latar belakangnya tuh di era sekarang tuh era-era yang cukup sulit kan, dari 2019 sampai 2001 itu ada namanya virus corona. Nah, si virus corona ini udah ada dari sejak September lalu. Nah, dan sampai di Indonesia tuh Maret 2000 yang ngebikin kita tuh nggak bisa kemana-mana karena pemerintah tuh bikin program untuk PSBB sekitar berapa PSBB kemarin tuh kan sempat beberapa kali 2 minggu sampai kurang lebih ada mungkin 3 bulan di mana kita nggak bisa keluar kemana-mana, harus stay at home. Dan kalau misalnya mau pergi-pergian atau ke mall misalnya ada perlu pun nggak bisa karena ada PSBB ini. Nah, apalagi misalnya ada orang sakit harus ke dokter, yang mana rumah sakit juga kan terbatas, ada orang yang corona juga, jadi nggak bisa sembarang masuk. Nah, maka dari itu ada namanya aplikasi Halodoc. Nah, Halodoc itu kita tuh bisa konsultasi sama dokter, bisa langsung misalnya setelah konsultasi itu kita bisa beli obat langsung, dikirim langsung depan rumah. Habis itu kayak kita mau rapid test atau mau ngecek bisa lewat Halodoc ini. Nah, ada selain Halodoc juga kita ada namanya BPJS online. Kalau dulu kan BPJS tuh harus datang ke counter BPJS. Nah, sekarang tuh cukup virtual aja, cukup tinggal buka web BPJS ini, tinggal masukin data-data yang diperluin. Jadi kita nggak perlu datang ke tempat. Nah, selanjutnya sama Markus. Untuk konsep Halodoc-nya itu ada 3. Yang pertama kita bisa membeli obat, nanti diantar ke rumah pakai Gojek. Yang kedua, kita bisa buat janji dengan dokter di rumah sakit menggunakan aplikasi Halodoc. Sama yang ketiga itu kita bisa mengikuti lab test. Nah, ini untuk contohnya itu, misalnya Halodoc ini kerjasama sama Asadara. Yang pertama itu kita berkomunikasi dengan dokter ahlinya dulu, kemudian kita isi brosurnya, terus mengunduh aplikasi Halodoc-nya, mengunggah dokumen yang penting, menyelesaikan transfer, dan terakhir kita mendapatkan
hasil dari pengobatan tadi. Nah, untuk implementasi Halodoc-nya itu kami menggunakan cloud computing. Halodoc mengandalkan layanan cloud dari AWS. AWS membentuk sistem jaringan data kesehatan termasuk lebih dari 1.000 apotek, ratusan rumah sakit, dan ribuan para mitra dokter. Cloud computing ini juga merupakan pengembangan dari gabungan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet cloud yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian bisnis. Nah, karena cloud computing ini merupakan diri dari penyimpanan database server atau jaringan yang menggunakan internet itu sendiri. Terus masuk ke tren Halodoc. Untuk tren Halodoc ini ada tren terbarunya, kita bisa drive thru rapid test melalui Halodoc ini. Yang pertama itu, kenapa machine learning? Karena Halodoc sebagai penyedia layanan kesehatan seluler ini ingin menciptakan cara yang mudah untuk memberikan masukan di bidang kesehatan virtual. Oleh karena itu, Halodoc ini bekerja sama dengan Google. Jadi dipandu oleh Google sendiri itu, engineer dari Halodoc-nya itu menerapkan natural language processing dalam bahasa Indonesia untuk mengukur, memberi peringkat, dan memberikan insight yang dapat memberikan informasi pada dokter saat membuat keputusan untuk pasien di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini, Halodoc, mereka bisa melihat informasi kinerja mereka yang didasarkan pada waktu respon serta metrik indeks kualitas itu sendiri. Nah, kurang dari 6 bulan, rating Halodoc yang kini menerapkan AI meningkat dari 4,5 ke 4,8 bintangnya. Para dokter pun memiliki peningkatan sebanyak 64%. Bersama dengan Google tersebut, Halodoc kedepannya berharap dapat terus menyederhanakan infrastruktur perawatan kesehatan Indonesia serta memajukan pelayanan AI di bidang kesehatan secara global. Next, Win. Nah, ini BPJS ya. Untuk implementasi BPJS-nya sendiri, next, Win, juga menggunakan machine learning. BPJS Kesehatan juga menggunakan teknologi machine learning dalam upaya meminimalkan potensi fraud atau tindak kecurangan. Teknologi ini memanfaatkan algoritma dari pengguna yang fungsinya untuk mempelajari klaim-klaim yang diajukan. Perlu ada regulasi yang lebih mendetail, jangan sampai isu fraud dianggap satu-satunya penyebab dari defisit program JKN. Oke, next, Win. Nah, untuk tren itu ada biometrik. Untuk contohnya itu misalnya penggunaan sidik jari, yang saat ini dilakukan untuk peserta yang mendapatkan pelayanan cuci darah. Kedepannya akan dikembangkan penerapannya untuk jenis pelayanan kesehatan lain, khususnya pelayanan yang memiliki potensi adanya kecenderungan terjadinya kecurangan. That's it. Oh, nggak ada suaranya ya? But Ada lagi suaranya. Sama saya aja diambil alih. Kayaknya Budi error bikinnya deh, Bu. Ya. Jadi tuh kelebihannya tuh dapat 4 gambaran, misalnya sakitnya apa. Terus ada bot untuk lawan bicara. Jadi kayak misalnya sebelum ketemu dokternya langsung, jadi kita chat dulu sama bot. Kita misalnya lagi sakit demam atau apa, jadi nanti di apa yang lebih menjurus gitu sama bot ini, ditujunya ke dokter yang mana. Terus langsung kan tadi yang tadi saya ngomong tadi, karena udah tahu kesimpulannya dari si bot, langsung ke dokter yang benar-benar bersangkutan. Habis itu bisa melakukan rapid test secara online,
terus mengurangi waktu pendaftaran. Jadi kita nggak usah datang ke tempatnya, cukup di rumah misalnya, asal punya HP, tinggal pesan dari situ. Terus akses database bisa misalnya kita sakit apa, misalnya riwayatkan, terlihat semua data-datanya di Halodoc, di aplikasi itu kelihatan. Nah, ada validasi untuk penyakitnya pernah dialami. Misalnya kita dari histori tadi ketahuan dulu tuh pernah sakit apa aja. Nah, kalau kekurangannya itu bisa kebocoran data pribadi yang disalahgunakan. Terus tingkat keamanan bisa aja diretas kalau misalnya si keamanannya itu jelek. Terus ada kemungkinan kesalahan pemeriksaan. Karena misalnya cuman kayak self diagnosis gitu loh si pasiennya. Jadi sosok ngarang gitu, dia ngerasa sakit, rupanya sebenarnya nggak sakit itu. Jadi itu kekurangannya juga. Terus harus dokter sama ahli juga harus periksa lebih lanjut juga kan, nggak bisa beberapa penyakit harus datang ke tempatnya, harus dicek benar-benar ini tuh sakit kayak misalnya kanker atau datang ke itunya. Jadi cuman bisa sakit-sakit yang biasa. Terus ada keliruan ya yang tadi saya bilang, bisa jadi si pasien ini cuma ngarang-ngarang doang. Jadi yang disimpulin apa, rupanya sakitnya apa. Jadi bisa jadi salah obatnya. Lebih ke pasiennya sih. Terus ada data pengubahan data pasien, terus ada kesalahan human error saat pelaksanaan seperti penantian panjang untuk masuk ke dokter atau pemeriksaan rapid test. Nah, kesimpulannya tuh kita tidak perlu takut jalani normal ini, di mana kita cuma bisa beraktivitas di rumah kalau tidak leluasa, tapi teknologi itu udah sangat membantu untuk kedepannya. Teknologi itu sangat berpengaruh sama kehidupan kita. Jadi teknologi itu bakal berkembang terus seiring waktu gitu. Jadi asal ada kepercayaan nanti teknologi yang semakin bagus sih. Itu sih aja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, jadi ini menjelaskan aplikasi Halodoc ya. Bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Bu. Nah, ini menjelaskan aplikasi Halodoc ya tadi. Iya, Bu. Oke, coba lihat lagi ke PPT yang tadi. Saya tanya ya, kenapa kamu tertarik dengan aplikasi ini? Karena itu bukan Sampai ini diangkat jadi topik. Topik week 13 kan bahas tentang tren teknologi apa aja kan yang lagi sekarang lagi hits untuk masa depan. Nah, saya pikir kalau misalnya tentang tren kayak gitu sekarang lagi corona, kayaknya kita memang butuh untuk aplikasi untuk kesehatan gitu ya, yang ada di Indonesia ya Halodoc, Bu. Jadi kita angkatnya Halodoc. Apa kelebihannya dibandingkan aplikasi sejenis? Nah, Halodoc tuh yang paling terkenal kan emang dari dulu juga Halodoc. Terus dia punya sistem cloud computing yang lumayan lah. Nah, di itu juga kayak tren teknologinya juga dia udah ada machine learning, terus AI juga. Terus misalnya beli obat juga kan dia udah gabung sama itu ojek online kalau nggak salah, sama Grab atau apa itu saya lupa. Jadi, machine learning-nya di mana? Kamu ngerti bahwa ini ada konsep machine learning, AI, itu ada di mananya coba? Kasih contoh kasusnya. Kalau dia pakai machine learning itu ini, Bu, buat kan dia kan menerapkan NLP yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini tuh bisa bantu si dokternya itu membuat keputusan, Bu, untuk pasiennya. Misalnya dia bisa ngukur nih, oh ini tingkat parahnya gimana, terus dia memberikan peringkat, ini penting atau enggak, terus dia memberikan insight yang, jadi dokter itu mengambil keputusannya lebih cepat, Bu. Oke, memang seperti itu ya konsep di aplikasinya. Iya, Bu. Oke. Coba lihat di bagian tadi kesimpulan atau apa sih paling bawah? Kesimpulan. Yang sebelumnya? Sebelumnya apa? Kekurangan. Nah, ini yang kelebihan. Dapat cepat mendapatkan gambaran yang sedang dialami, sehingga peran teknologi dapat membantu meningkatkan masukan dengan lebih cepat. Maksudnya apa ya?
dapat cepat mendapatkan gambaran. Peran teknologi memberikan masukan dengan lebih cepat. Gimana sih? Coba, maksudnya apa? Ada gambaran itu kan asumsinya output. Lalu ini lebih cepat. Si Budiman sih nih Bu, kalau dari kata-katanya mungkin itu sih Bu, kayak misalnya apa ya, feedback tadi Bu yang Budimannya mana sih ini? itu feedback. Oh, nggak kedengeran suaranya Budiman. Kok Budiman nggak kedengeran suaranya? Bud, saya telepon. Budiman loh yang ngejelasin kalau itu Budiman yang nulis. Mana Budimannya nggak ada? Sebentar Bu, tadi saya telepon bisa dia. Ntar saya telepon Oh lagi. gitu sih. Mic-nya kayaknya error Bu. Dia sering Masa gitu. mic-nya error terus dijadikan alasan. Ini jelas-jelas mute kok. Tadi juga dia bicara pakai audio. Ntar bisa telepon lagi. Kalau nggak ada ya nggak ada nilainya. Tadi sempat muncul ya Bu ya, minta absen. Iya ini juga ada kok. Budiman. Lalu gitu deh, udah beberapa minggu datangnya telat. Bu, mau saya jelasin aja, Bu. Nah, nggak masalah, tapi yang penting Budiman nanti nggak ada nilainya ya. Yuk, kamu jelasin. Ini kan dia tadi kan ditulis dapat cepat mendapatkan gambaran apa yang sedang dialami. Kan trennya tadi kan ada machine learning ya, Bu ya. Nah, jadi karena kita menggunakan machine learning itu, jadi dia masuk penilaiannya, Bu. Jadi udah begitu masuk, oh ini yang sangat penting, ini kurang penting. Nah, jadi yang sangat penting ini diprioritasin buat ke dokter yang memiliki peringkat lebih tinggi, Bu. Nggak, maksudnya kamu jelasin dong di aplikasi itu ada di fitur mana. Jadi, oh iya tahu, iya ya. Sehingga yang dengerin tuh tahu, memang itu bisa memberikan hasil yang lebih cepat, gitu. Eksekusinya cepat. Itu nggak ada contoh di atas. Lalu misalnya nomor 2, apa coba berikutnya? Chatbot. Tadi fitur chattingnya di mana? Chatbot itu yang ini konsultasi tadi, konsultasi dosen. Yang melayani engine atau dokter? Awalnya itu engine dulu, Bu. Oke, udah engine. Terus nanti setelah berikutnya kapan dialihkan ke operatornya dokter? Nah, setelah ditanyain ini penyakitnya apa, setelah diidentifikasi, kemudian dia baru dioper ke dokternya, Bu. Oke. Lalu lagi ke bawah. Penerusan kepada dokter yang bersangkutan dalam bidang kesehatan yang dialami oleh pasien. Apa maksudnya? Yang tadi kan Bu yang dapat dari kesimpulan dari si bot, kita langsung tujuin ke dokter yang terkait, misalnya ini kita tentang kulit, ke dokter kulit misalnya gitu. Kalau Ya, iya pasti gitu kali. Paru-paru gitu. Ya, iya pasti gitu kayak di rumah sakit kan. Lalu melakukan perjanjian layanan rapid test secara online. Itu fiturnya. Mengurangi waktu pendaftaran, apalagi, dan juga apa? Tidak mengantri di tempat. Ya, mana fitur pendaftarannya coba? Lantas, apakah pendaftaran itu ada kuotanya nggak? Kadang kan di aplikasi gitu ada kuotanya. Kalau kita telat daftar juga tetap aja tidak dilayani. Misalnya, saya hari ini mau ke dokter X gitu. Nah, nanti ada kuotanya kan. Misalnya kuotanya itu 20 orang. Ya kalau udah pas 20 orang kan lewat juga. Jadi kan nggak semua berarti bisa dilayani. Nah, itu. Oke, next ke bawahnya apalagi tadi jelaskan coba masing-masing poin. Itu fiturnya ada di mana gitu. Oh iya Bu. Mana scroll ke bawah.
Apalagi akses database riwayat penyakit. Jadi maksudnya kalau kita sudah pernah pakai Halodoc, itu ada historinya gitu. Ya, ada historinya, Bu. Iya, Bu. Oh. Terus yang berikutnya apa? Validasi. Apa itu? Di masih hilang suaranya. Validasi data. Kayak itu, Bu, kayak yang Ya jelasin yang kamu tulis Budiman. Yang mana? Sistem komunikasinya kalau lewat chatbot gimana sih? Tanya jawab langsung? Atau dia memberikan pertanyaan? Hmm. 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 Oke. Kalau yang validasi data itu apa? Hmm. Hmm. Oke. Jadi dia ngambil dari data historinya maksudnya. Oke. Lalu nextnya apa lagi? Pernah terjadi kebocoran nggak? Hmm? Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Itu sih kayaknya salah tafsir ya keterbatasan dari aplikasinya. Hmm. Hmm. Lalu apa lagi?
Ada nggak kasus yang pernah terjadi seperti itu di aplikasi Halodoc atau aplikasi yang lain? Hmm. Hmm. Oke. Hmm. 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 Oke. Membantu. Oke. Terus apa lagi? Udah. Yang milih aplikasi Halodoc siapa? Saya. Oh. Punya aplikasi yang sejenis? Ada Bu, beberapa. Ada. Tapi yang paling populer tuh Halodoc. Iya Bu. Halodoc. Oke. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Ali dokter masalah. Hmm. Cuma paling populer nih. Kalau di dokter tuh lebih ke konsultasi doang sih Bu. Kalau buat dokter kayaknya itu baru, jadi saya nggak tahu, belum ngambil, belum begitu nyari tahu sih Bu. Halo dok, halo dokter. Oke. Ada pertanyaan dari temannya? Bu, Ibu mau ada nanya pertanyaan. sedikit. Oke, Nicholas tuh. Mau nanya Nana. kalau aplikasi Halo Dokter ini apakah konsultasinya itu bisa secara gratis gitu atau harus berbayar? Gratis sih. Sejauh ini gratis, masih gratis. Asal punya akun. Gratis. Bukannya bayar ya kalau dokter? Kalau chatbotnya gratis Bu, kalau chatbotnya. Kalau misalnya Chatbot gratis, tapi kalau udah ngobrol dengan dokter bayar. ya, Karena setahu saya di aplikasi di web pun dia kalau kita berinteraksi dengan mau ngobrol dengan dokter itu tarifnya mahal loh. Seperti kita datang langsung aja. Ada yang sampai 200.000 tergantung dokternya. Level spesialis atau bukan gitu. iya Bu. Kalau misalnya untuk chatbotnya doang itu gratis. Nanti kalau benar-benar udah menjurus itu baru user planning gitu. Oke, itu Nicholas. Biasanya sih kalau udah level ke spesialis tetap bayar. Gitu. Oke, baik Bu. Oke. Hana apa tadi? Ini Bu menanyakan ini tuh tren komputer di masa depan khususnya di bidang kesehatan kan Bu judulnya. Ya. Nah, kalau Halodoc terus sama yang tadi jelasin satu lagi Hana lupa, itu kan udah ada nih Bu. Jadi yang udah ada, dan tadi kan Hana lihat kekurangannya, coba pin ke kekurangannya pin, sorry. Ya.
yang Hana lihat nih dari kekurangannya tuh ada kayak kemungkinan kesalahan kayak memprediksikan penyakitnya kan Bu, terus sama apa kekeliruan memberikan obat-obatannya kan itu cukup fatal Bu. Nah, apa sih tren kedepannya di dalam bidang kesehatan juga yang memanfaatkan teknologi komputer juga gitu Bu? Ya, itu fatal banget ya kalau salah obat, itu salah obat mah apa beda dengan salah diagnosa. Ngeri kan? Iya. Oh, ayo jawab gimana? Yang maksudnya bebas mau kayak aplikasi atau apa yang bisa meminimalisir, bahkan kayak kan kalau ini kan udah bener-bener fatal banget Bu, udah salah ngasih Human obat error. gitu, kurangnya bisa salah ngasih obat, bisa salah memprediksikan penyakitnya gitu. Ini tuh biar bisa meminimalisir kekurangannya gitu Bu. Gimana yuk coba? Kalau sejauh ini sih belum ada sih kasus yang kayak gitu sih. Soalnya sebelum ngasih obat tuh benar-benar kita harus konsultasi dulu sama si dokternya. Nggak langsung misalnya beli obat Panadol sendiri bebas gitu nggak bisa. Jadi benar-benar harus ditangani sama dokter dulu. Jadi kemungkinannya kecil tapi ada sih, lebih ke kayak gitu sih menurut saya. Soalnya kalau misalnya konsultasi pun di sini tuh bayar sebenarnya sekitar 25 sampai 60 ribu gitu sih. Jadi benar-benar harus ketemu dulu sama dokternya, ngobrol dulu. Setelah misalnya benar sakitnya itu, baru si dokter ngasih kayak apa ya, kayak resep gitu, nanti dikirim ke rumah si obatnya. Gitu sih kalau yang saya tangkap. Ya, ini kan kalau ini Kevin, kalau dari adanya kemungkinan kekeliruan pemberian obat. Kalau kemungkinan kekeliruan kan bukan dari pihak pasien, itu pasti yang dilakukan oleh dari pihak dokternya gitu loh, dokter atau apotekernya. Nah itu loh maksudnya. Gimana cara meminimalkan kekeliruan atau ada kesalahan human error? Gimana Budiman? Hmm. Kalau nggak mau, kan itu suka ditawarin kalau obat itu. Mau pakai obat yang kayak gimana kan kita suka ditawarin. Ya mungkin jawabannya sebetulnya bukan obatnya apa, tapi gimana cara sistemnya bisa meminimalkan gitu, meminimalkan error. Yang isi input itu Bu, yang chatbot tadi misalnya alergi apa, misalnya dulu penyakit apa, validasi tadi yang kelebihannya itu. Karena kan logikanya kalau ada chatbot itu kan ada pertanyaan, ada jawaban. Yang menarik kesimpulan itu bukan dokter, jadi yang memberi saran itu harusnya kalau udah betulan aplikasi AI, ada NLP-nya, ada engine-nya, yang memberikan saran, menarik kesimpulan itu akuisisinya itu ada engine-nya gitu. Hah? Oh ya, itu tuh ada kasus atau gimana sih? Kalau gitu, kayak self diagnosis gitu sih bukannya. Kayak dia suka ditanyakan sebetulnya ya, sama si dokter. apalagi kalau antibiotik. Kenapa? Oh ya itu sih berarti bukan bukan kesalahan dokter dong kalau gitu sih. Ya itu sih. Kadang misalnya menurut dokternya ini cocok buat si pasien, si tubuh si pasiennya kadang gitu sih Bu. Lebih ke pasiennya sih kalau itu. Ini Jadi kesimpulannya dari mana? Keuntungan kerugian kesimpulan itu ngambil atau bagaimana?
Harusnya sih, ya. Harusnya kalau ini kan bicara aplikasi, ya otomatis apa yang kamu tulis di sini asumsinya itu kaitannya dengan kelemahan atau kelebihan dari aplikasi gitu. Bukan gara-gara miskomunikasi dengan pasien atau apapun. Ya. Iya, tapi tetap aja karena kamu mengangkat kasus ngomongin masalah suatu aplikasi, ya berarti aplikasinya yang dikaji gitu. Ya, jadi kamu analisa apa ya berarti ini ya berarti ini aplikasinya yang nggak bisa. Jadi itu kekurangan aplikasi. Ya, ya iyalah aplikasi ada gitu yang bisa ngetes darah kan nggak bisa. Kita kan cuma masukin ke database biasanya. Kamu cek darah, nanti datanya dimasukkan ke database. Kamu ronsen, datanya dimasukkan ke database kamu. Nanti tinggal dibuka di aplikasi. Kan gitu ya. Nanti ya, tapi kan kalau kita ngomongin aplikasi, itu semua sebetulnya aplikasi yang menyimpulkan gitu. Itu maksud saya tuh. Jadi kalau ada data lab yang masuk, ada data image yang masuk, image medis, ada percakapan antara dokter pasien dengan engine, nanti kan ada sistem menarik keputusannya gitu loh. Dari hasil percakapan itu nanti sistemnya bisa mengatakan, oh kalau ada percakapan seperti ini, saya ini sakit. Nanti untuk mendukung apakah saya benar sakit A, saya bisa sakit asma gitu ya, atau TBC lah gitu. Saya sakit TBC. Apakah benar saya sakit TBC atau enggak? Nanti bisa aja engine-nya narik data dari yang lain. Oh ternyata saya pernah uji lab gitu ya. Oh iya uji lab jelas ini fakta bahwa saya ini TBC. Sehingga nanti sistemnya ngasih tahu kamu sakit TBC. Apalagi kalau ada hasil ronsen. Hasil ronsen itu aplikasi juga yang tahu pola-polanya bahwa dari gambar seperti ini pola yang TBC. Sehingga dari hasil tanya jawab mesin dengan orang didukung dengan hasil lab, didukung dengan gambar, nanti sistemnya otomatis bisa tahu saya sakit TBC. Nah, itu berarti kan sudah AI yang beneran. Iya benar. Itu. Ini step 4 soalnya ada juga. Iya, nah itu sudah AI beneran. Ya, Nah, dokumen terus syaratannya apa aja dia pernah. iya, jadi harusnya semua dokumen yang masuk itu digunakan untuk sistemnya menarik kesimpulan. Ya, itu baru sistem cerdas. Nanti obatnya apa juga sistemnya bakal tahu. Oh, kalau sakit gini obat apa yang diperlukan itu harus tahu aplikasinya. Kalau sistem yang ngasih informasi yang salah berarti kan aplikasinya nggak layak pakai. Itu kan maksudnya. Kalau kamu ngangkat dari sisi aplikasi. Oke, Hana, udah cukup belum? Iya. Oke, ada lagi Budiman, Markus, Kevin? Itu aja. Oke, ya udah, makasih ya. Ya, Kalau makasih. sudah. Next-nya Hana ya. Izin share screen, Bu. Ya. Oh, udah pertama, Bu. Ini tentang cybercrime. Selamat siang, bukan teman-teman. Saya Hana sama rekan saya Pratama ingin mempresentasikan tentang hukum dan kode etik komputer terkait dengan cybercrime. Nah, pertama-tama itu kenapa sih kita memilih topik ini? Karena next. Karena akhir-akhir ini tuh kita lihat sendiri tuh Indonesia tuh menjadi sorotan dunia di mana
warganet atau netizen di Indonesia tuh menjadi netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Contohnya itu dengan mengomen pasangan LGBT yang di Thailand, terus yang apa yang dibatalkan ini Bu, bulu tangkis itu. Yang kasus ini, kalau ke Asia Tenggara, sedunia paling nggak sopan siapa? Bentar. Ini kan versi Microsoft ya, surveinya Microsoft. Iya. Paling kepo gitu ya. Dan sebenarnya bukan paling kepo sih Bu, tapi di sini tuh bahasa yang digunakannya itu tidak baik Bu. Maksudnya tidak layak lah gitu. Iya, karena kasar. Dia ikut campur urusan orang yang nggak ada urusannya kan. Dia ngekepoin orang yang gay nikah gitu kan. Terus masih komen seenaknya di halaman dan orang. Lebih kasar gitu Bu. Bukan hanya mengkepoin tapi lebih kayak mencaci maki gitu Bu. Kalau yang saya dengar sih kasus yang gay ini udah level mengancam. Makanya dipolisikan. Kalau udah mengancam kan udah salah kan. Jadi udah level kayak meneror kan lama-lama seperti itu. Oke, yuk lanjutkan. Lanjut. Kemudian kita masuk pertama itu kenapa sih kita ngambilnya cyberbullying? Pertama-tama tuh apa itu cyberbullying? Nah, itu adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Nah, walaupun si cyberbullying ini tuh tidak ada kekerasan fisik, tapi itu cyberbullying tuh berdampak sangat besar gitu terhadap psikologis seseorang. Jadi itu nggak bisa dianggap enteng, soalnya itu bisa menjadikan orang depresi, bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah, sampai-sampai itu Indonesia itu mengesahkan dan membuat pasal 29 UU ITE. Sebenarnya ini udah diedit sih Bu, bentar. Kita bahas dulu yang pasal 29 UU ITE itu apa sih poin intinya tuh? Nah, di dalam pasal 29 UU ITE itu tuh membahas setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ditunjukkan secara pribadi. Nah, di dalam pasal 29 UU ITE ini tuh siapa yang melanggar pasal ini tuh dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, kan dari sini aja kita bisa lihat kan, kalau misalkan cyberbullying itu nggak bisa dicemooh gitu, nggak bisa dianggap enteng. Soalnya banyak juga selebriti yang di tanah air itu yang bunuh diri gara-gara dibully sama orang-orang sekitarnya gitu. Lanjut. Selanjutnya tuh kita ngebahas tentang macam-macam cyberbullying. Nah, yang pertama itu ada flaming. Flaming itu pertengkaran dengan melibatkan kemarahan dan bahasa yang vulgar yang dilakukan menggunakan pesan elektronik. Contohnya tuh kayak kita mengirimkan pesan gitu, tapi tuh omongannya tuh benar-benar kayak bisa menyakiti orang itu dengan kata-kata yang benar-benar nggak manusiawi lah. Terus yang kedua itu ada harassment, di mana tuh pesan yang buruk, kejam, dan menghina yang dikirim secara berulang-ulang. Contohnya itu mengejek seseorang dengan pesan buruk di timeline. Terus yang ketiga itu ada degradation. Itu tuh tindakan membenci seseorang secara online dengan cara mengirim atau memuat rumor tertentu untuk merusak reputasi atau relasinya. Kayak yang kita bisa lihat kalau misalkan di akun-akun gosip yang ada di Indonesia, itu tuh kayak dia tuh mencuplik beberapa informasi untuk dijadikan judul. Tapi judul itu justru memancing orang-orang yang
kasarnya males baca, jadi beranggapan dan menyimpulkan dari judul itu sendiri. Terus yang keempat itu adalah impersonation, di mana tuh orang bertindak berpura-pura untuk menjadi orang lain dan kemudian mengirim atau membuat sesuatu yang dapat membuat orang lain berada dalam masalah atau merusak reputasi relasinya. Itu kayak kita tuh menyamar jadi orang lain untuk bisa menjelek-jelekan seseorang lagi gitu, ataupun bisa menjelek-jelekan orang itu sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pratama. Nah, selanjutnya itu ada outing. Outing itu tindakan membagikan rahasia, informasi atau gambar memalukan orang lain secara online. Jadi kayak membagikan foto yang tidak layak, yang tidak layak ada di internet. Nah, banyaklah contoh kasus kalau untuk outing. Nah, terus trickery itu tindakan yang diawali dengan berbicara dengan orang lain untuk mengungkap rahasia atau informasi memalukan miliknya, kemudian dibagikan tanpa izin. Misal yang paling sering itu contoh screenshot chat yang sebenarnya nggak boleh di-share, tapi orang-orang menganggap itu lucu jadi di-share. Kemudian ada exclusion, pengabaian secara sengaja dan kejam kepada orang lain dalam satu forum online. Contoh diskusi dalam forum online sengaja hanya di-read. Sebenarnya exclusion ini mungkin menurut saya kurang kuat untuk dipermasalahkan, tapi itu adalah salah satu contoh cyberbullying juga. Terus kedua itu cyberstalking. Cyberstalking itu adalah pelecehan dan penghinaan secara berulang-ulang yang melibatkan atau menimbulkan ketakutan yang berarti bagi orang lain, seperti menguntit akun sosial media seseorang lalu mengancam orang tersebut dengan hasil stalkingannya. Lalu selanjutnya ada dampak positif dalam penerapan aplikasi pendeteksi cyberbullying. Pertama. Ya. Saya tambahin di yang ini. Nah, di sini tuh walaupun belum diterapkan slide 6. Walaupun belum diterapkan secara benar-benar ketat gitu untuk penerapan aplikasi pendeteksi cyberbullying ini, tapi kita ngomong ke depannya nih Bu untuk mengimplementasikan aplikasi pendeteksinya. Jadi nggak cukup untuk pengesahan UU ITE aja, tapi kita tuh menerapkan aplikasi pendeteksinya. Nah, ini tuh dampak positif dampak positif dari penerapan aplikasi dan implementasi UU ITE, Bu. Yang pertama itu dapat mengurangi tindakan bullying. Yang kedua, meningkatkan moral orang dalam bersosial media. 3, lebih dapat menghargai seseorang atau oknum tertentu. 4, dapat memfilter apa yang layak diucapkan. 5, menambahkan kreativitas tetapi tetap memikirkan kode etik. Bahkan menurut saya ada salah satu contoh yang bagus, yang kasus si orang Thailand itu, kan dari kasus itu sampai keangkat cerita kasus itu ke Thailand sendiri, padahal mereka itu bukan siapa-siapa. Sampai ada suatu pengacara yang mengusulkan untuk memblokir orang-orang Indonesia yang mau ke Thailand, tapi orang Indonesia yang diblokir itu yang punya kelakuan buruk di sosial media. Karena kita tahu bahwa antri di imigrasi dan ngisi sana sini aja udah lama, apalagi kita mau ke Thailand, kita harus diperiksa handphonenya dengan sosial media kita juga, itu pasti tambah lama prosesnya. Nah, kalau ada aplikasi ini mungkin lebih cepat. Lalu kemudian ada dampak negatif dalam penerapan aplikasi pendeteksi cyberbullying. Contoh, banyak sekali tantangan dalam penerapan aplikasi ini, antara lain inovasi yang berubah pesat. Misalnya dari menggunakan metode AI apa untuk mendeteksinya, tiba-tiba ada metode lain yang lebih bagus, harus berubah lagi supaya untuk tetap keeping up.
Terus tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi ini lebih ke personal orangnya, karena kita tahu di negara kita sendiri UU ITE udah ada dari tahun kapan, tapi diterapinnya susah karena menurut saya UU ITE itu seperti zona abu-abu. Mungkin cuma orang-orang yang punya power yang bakal di cover dengan UU ITE. Terus tantangan perspektif orang terhadap postingan yang ada. Terus tindakan ada patokan yang jelas dalam berkomentar. Tidak ada patokan yang jelas dalam berkomentar. Terus mengurangi rasa ingin berpendapat terhadap sesuatu. Terus terakhir, kesimpulan. Kurangnya pengetahuan, salah didik, kurangnya disiplin, kesiapan mental, tidak mengetahui jati diri, emosi yang tidak stabil. Hal tersebut adalah faktor yang membuat orang melakukan cyberbullying. Dalam bersosial media, kita harus memperhatikan kode etik dan hukum yang ada. Terlepas dari itu, kita tidak dapat menyamaratakan pendapat maupun cara orang lain agar kaya dan sesuai dengan tidak tahu apa yang orang lain rasakan atau pikirkan. Bisa jadi kata-kata yang kita lontarkan walaupun hanya dengan mengetik saja dapat membuat orang sakit hati, bahkan bisa sampai bunuh diri. Ada hukum juga yang mengatur hal ini. Dengan penerapan aplikasi pendeteksi cyberbullying diharuskan mengikat tingkat laporan bullying yang terjadi di masyarakat kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau kasus seperti ini sih di Indonesia memang ini banget ya, kayak tadi yang ngasih komen di luar batas. Kita pernah di ini juga kan, kayak di YouTube kita sering diblok kan gara-gara komen orang Indonesia yang keterlaluan. Kayak misalnya terakhir itu ada pertandingan catur ya kalau nggak salah. Iya, Bu. Ya itu kan yang pertandingan catur yang dianggap curang. Itu kan ada ya, catur curang, lantas komen orang Indonesia tuh keterlaluan di sosial media. Akhirnya kan Untuk wasitnya ya Bu ya? bukan, itu kan catur itu Indonesia kan lawan yang aplikasi chess.com itu yang Raja Kipas itu. Ya kan lawan sama Grandmaster Internasional. Ternyata yang orang Indonesia tuh menang. Padahal ketahuan dia sebetulnya curang. Nah, netizen Indonesia tuh ini tiba-tiba malah ngebela gitu ya, ngebela tapi dia nggak ngerti konsepnya, apakah itu pantas untuk dibela atau enggak. Akhirnya yang si Grandmaster yang tinggal di Amerika tuh yang Godam Chess itu ya, nah itu akhirnya dia kan punya channel YouTube. Nah, dia selalu nge-streaming kalau ada satu pertandingan. Nah, akhirnya dia kan ngeblok kalau ada dari IP address Indonesia yang mau nonton di channel YouTube-nya kemarin sempat diblok waktu gara-gara heboh yang itu, yang dibilangin Grandmaster nggak mau ngaku kalah dari pemain catur level RT lah gitu ya, suka yang main catur di pos ronda katanya nggak mau kalah. Itu kan itu kan sama netizen Indonesia di komen rame di komen dengan hal yang negatif. Nah kayak gitu. Itu kan sebetulnya ya itu orang Indonesia akhirnya dianggapnya nggak punya sopan santun. Atau ada lagi misalnya contoh kasusnya itu kalau di sosial media ya, orang kita tuh banyak misalnya gini, terutama yang kalau saya perhatikan ya, yang suka pamer atau narsis misalnya dia nikah sama orang asing gitu ya, dia punya suami, punya anak, nah dia suka pansos dikit-dikit update, nge-share foto anak atau keluarga. Nah, kadang kan kalau buat orang yang paham mungkin kan nggak bisa main share gitu aja, semua ada etikanya. Malah ada orang yang misalnya punya anak kecil nggak mau dong mukanya itu di-share di medsos ya. Tujuannya sih untuk keamanan sebetulnya, untuk keamanan anaknya, atau mungkin juga ada juga orang yang nggak suka dipublish kan, sekalipun itu suaminya misalnya ya. Nah, tetapi kan orang kita main tabrak aja gitu, kayak nggak pernah tahu gimana sih etika yang benar kalau dia mau sharing, mau komen, atau apapun lah di sosial media.
Ya, makanya kemarin ada survei itu kan, itu surveinya Microsoft kalau nggak salah, yang kaitannya dengan masalah etika di sosial media, orang Indonesia dikatakan buruk. Kalau ada orang yang nggak suka tuh sebenarnya yang bikin banyak orang ilfeel di sosial media tuh kalau orang Indonesia tuh katanya yang perempuan, yang wanitanya. Tapi kalau yang laki-lakinya itu orang India katanya. Di mana-mana. Terus kalau di Indonesia sekarang kan ada yang Ome TV ya, itu kan bisa nge-streaming, dia berlagak jadi host gitu kan. Nah itu banyak banget orang Indonesia yang kayak gitu. Apa? Dia sih sebetulnya mau ngobrol sama orang asing kali ya, itu pakai aplikasi itu. Jadi dia bisa di kita kalau nggak salah aplikasinya itu di blok ya nggak bisa, makanya suka pakai VPN. Nah orang Indonesia tuh banyak banget kayaknya yang nyampah di situ. Karena banyak orang asing yang bilang, duh orang Indonesia tuh khas banget deh, pada nggak bisa bahasa Inggris, tapi ada di mana-mana gitu ya mau ngomong banyak tapi nggak bisa apa-apa. Jadi mereka tuh malas kalau lihat misalnya dia lagi online ketemu orang Indonesia, mereka sering nge-skip gitu. Karena ya itu dianggapnya apaan sih nggak dapat info, nggak dapat apa gitu ya. Tapi malah kesannya tuh ya ngeganggu kan jadi akhirnya lama-lama kayak gitu. Nah itu kan jadi malu-maluin tuh kalau kayak gitu. Oke, ada yang mau komen nggak? Atau mau Saya nanya? sih lebih ke pernyataan sih Bu. Gimana? Di Instagram juga sekarang ada fitur kayak apa ya? Kalau misalnya di komen tuh, misalnya kata-kata kasar, kata-kata tertentu, misalnya mau gak munculin di komen itu langsung blok itu bisa Bu sekarang di Instagram. Jadi misalnya Instagram tuh sebenarnya ada buat nge-report kan ya? Langsung auto report. Iya. Nah kalau kayak di Ome TV tuh dia enggak loh. Atau aplikasi kayak Bigo. Ada kan aplikasi Bigo tuh yang orang bisa nge-streaming. Nah itu ya, itu katanya apa? Di situ kalau saya pernah ngecek nyoba iseng ya pengen tahu gitu. Di situ ngomongin copyright bahwa ini kontennya nggak boleh ada konten yang terkait dengan dia, ibaratnya kalau di kita istilahnya tindakan yang asusila lah macam-macam. Tapi kalau kita ngelihat wah itu orang apa pada nge-streaming jadi host macam-macam gitu ya. Terus kalau banyak orang yang maaf ya dengan tanda petik pakai baju yang tidak senonoh gitu ya kayak gitu, tapi tetap aja ada walaupun di aplikasinya dia ada semacam aturan gitu Kalau ya. saya sekarang Bigo lebih ketat Bu, kalau misalnya saya sedikit langsung ketutup, langsung ke blok dia. Oh iya, tapi kalau saya lihat dia banyak dari cover-covernya itu yang aneh-aneh itu loh. Nggak tahu deh kayak gimana ya. Saya cuma ngecek-ngecek aja kayak apa sih gitu ya. Ini fungsinya buat apa gitu. Oh ternyata ya seperti itulah. Padahal sebetulnya mungkin tujuannya bagus ya aplikasinya ya. Karena gara-gara kemarin yang ramainya mungkin gara-gara COVID ya banyak orang yang tinggal di rumah. Jadi aplikasi seperti itu kan ratingnya naik semua. Ya tapi ya pasti salah gunakan. Jadi dia kayak seakan-akan dianggap sebagai media gitu. Entah dia jualan, entah apalah. Dengan dalam tanda petik ya jual apapun yang bisa dijual atau deh gitu. Nah itu faktanya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak Ome TV di pemerintah kita di blok ya wajar. Karena kalau orang mau berteman, cari teman ngobrol, itu lebih banyak nge-skipnya loh orang-orangnya gitu. Maksudnya banyak orang yang aneh-aneh yang nggak sehat sebetulnya dan beresiko kalau buat anak yang masih di bawah umur. Padahal yang banyak yang pakai banyak aplikasi itu tuh kan sebetulnya anak yang usianya belasan tahun gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, yuk. Kalau enggak ya udah. Terima kasih Hana sama Pratama. Terima kasih Bu. Ya, next-nya Chris ya. Chris sama Daniel. Jadi share screen, Bu. Ya. Oke. Selamat siang, Bu Ken. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya dan Chris akan mempresentasikan hubungan data. Langsung, Chris, ke pertama dari latar belakangnya, kita data pribadi merupakan data yang sangat penting yang perlu dijaga kerahasiaannya. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan data pribadi. Untuk
kasus ini seperti contohnya di Indonesia untuk perlindungan data pribadi itu masih belum bagus, masih banyak kelemahannya. Masih ada beberapa hal yang dibilang bahwa undang-undang di Indonesia itu masih belum jelas, masih belum ada pertanggungjawabannya mengenai undang-undangnya, sehingga data pribadi, undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia ini dibilang masih kurang bagus. Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, tidak sedikit kasus yang ada mengenai penyalahgunaan data pribadi sehingga terjadinya kebocoran data. Salah satu kasus yang ada itu seperti kasus kebocoran data Facebook yang digunakan untuk berpolitik di Amerika Serikat untuk pemilihan Donald Trump. Di saat itu Cambridge Analytica sebagai analisis yang dipilih oleh politik Donald Trump, dia seperti mengakses data Facebook, tapi dia mengambil datanya itu bukan data yang bersifat umum, seperti keseharian orang-orang itu, data-data tentang bahwa dia tuh sukanya berpolitiknya tuh ke arah orang yang seperti apa. Data-data itu tuh sebutnya data-data kayak data-data yang spesifik, tapi diambil oleh Cambridge Analytica untuk dijadikan data analisis dia untuk jadi kampanyenya presiden dari Donald Trump di Amerika Serikat. Maka dari itu, perlu adanya suatu kebijakan yang dapat melindungi data pribadi dan hak atas data pribadi tersebut. Dan di sini akan dibahas suatu kebijakan perlindungan data pribadi yang diimplementasikan di Uni Eropa, yaitu GDPR, General Data Protection Regulation. Untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh Chris. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep GDPR atau General Data Protection Regulation. Itu teh suatu regulasi yang berlaku dalam hukum European Union dan European Economic Area yang mengatur mengenai proteksi data pribadi dan privasi serta pertukaran data yang terjadi di dalam wilayah Uni Eropa. Regulasi GDPR ini dibuat pada 14 April 2016 itu untuk menggantikan peraturan yang lain, yaitu Data Protective Directive yang sudah berlaku dari tahun 1995. Dan regulasi GDPR ini mulai berlakunya pada 25 Mei 2018. Regulasi GDPR ini mengatur bahwa warga di wilayah Uni Eropa itu punya hak atas perlindungan dan kontrol terhadap data pribadi dan privasi. Lalu GDPR juga memuat ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi mengenai pemrosesan dan penggunaan data pribadi di perusahaan yang khususnya berlokasi di Uni Eropa, serta menjadi standar peraturan perlindungan data yang berlaku di semua negara di Uni Eropa. Nah, di GDPR ini memuat 7 prinsip utama yang digunakan sebagai panduan bagaimana melakukan pengumpulan dan pemrosesan data yang disebut yang legal. Prinsip pertama itu lawfulness, fairness, dan transparansi. Itu data-data yang dikumpulkan dan digunakan itu harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan legal, dan harus ada transparansi informasi. Itu harus diberitahukan informasi mengenai bagaimana data dikumpulin, disimpan, dan tujuannya buat apa data-data itu, serta misalnya metode pengamanannya bisa disampaikan kepada pemilik data. Terus yang kedua itu purpose limitation. Itu artinya penggunaan data pribadi itu harus mempunyai tujuan yang spesifik, jelas, dan sah. Dan data pribadi itu tidak boleh diproses dan digunakan di luar tujuan yang sudah ditetapkan. Terus data minimization, data pribadi itu dikumpulkan harus yang relevan dan ada hubungannya dengan kebutuhan dan tujuan pengumpulan data. Lalu yang keempat itu akurasi, data yang dikumpulin itu harus akurat atau benar dan harus diupdate jika ada perubahan. Terus storage limitation atau pembatasan penyimpanan itu data pribadi harus disimpan dalam waktu periode yang sudah ditentukan. Dan kalau sudah tujuan dilakukannya penggunaan data pribadi itu sudah tercapai, data itu harus dihapus atau dibuat anonim oleh perusahaan. Terus yang keenam itu integrity and confidentiality, itu
data pribadi yang disimpan itu harus dijaga keamanannya untuk melindungi data, misalnya dari hack, akses ilegal, kebocoran data, dan lain-lain. Terus akuntabilitas atau pertanggungjawaban pihak pengguna data itu harus bertanggung jawab terhadap data yang dikumpulkan dan digunakan. Salah satu implementasinya itu adalah dokumen privacy policy sebagai salah satu bentuk pemenuhan regulasi GDPR. Contoh yang kita ambil di sini itu privacy policy miliknya Google. Google ini menjelaskan dia mengenai data apa saja yang dikumpulin, information Google collects, terus kenapa Google mengumpulkan data-data itu, dan mungkin bisa dibaca nanti yang lain-lain gitu. Google juga itu menyediakan fitur activity control. Itu tujuannya buat user memilih data atau activity yang ingin di-sharing dan disimpan di akun user. Tapi jika misalnya kita turn off activity itu, kita mungkin tidak dapat beberapa layanan Google. Contohnya itu kita kalau tidak turn on activity controlnya, kita mungkin nggak dapat personalisasi hasil searching, atau misalnya kalau di YouTube itu kita nggak dapat rekomendasi video kalau turn off activity-nya. Implementasi yang lain itu ada cookies consent banner. Itu adalah pop-up persetujuan bahwa suatu website itu ingin menggunakan data kita yang cookie. Contohnya itu yang kita ambil itu pop-up-nya yang buat di website di Stack Overflow. Dengan adanya GDPR ini, website itu tidak boleh sembarangan memakai cookie atau data user tanpa seizin user. Jadi user harus memberikan izin terlebih dahulu. Dengan misalnya kalau di Stack Overflow ini, kita harus klik button accept cookies, dan website juga harus punya setting atau option buat mengontrol cookie apa aja yang boleh digunakan di website. Misalnya di sini kalau di Stack Overflow kita bisa mengatur itu performance cookies, functional cookies, dan targeting cookies gitu. Jadi kita bisa mengontrol apa aja cookies yang boleh digunain di website Stack Overflow, serta harus ada link di halaman dokumentasi, link yang merujuk ke dokumentasi privacy policy. Kalau di sini dia ada ngerujuknya di cookie policy kalau di Stack Overflow. Selanjutnya untuk dampak akan dijelaskan oleh Daniel. Receh? Oh maaf, ke-mute. Langsung yang pertama, dampak positif. Yang pertama, meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan perlindungan data lebih terjamin karena dalam sistem GDPR ini terdapat sistem di mana bahwa suatu perusahaan atau website hanya boleh menggunakan data pribadi apabila dapat izin dari pihaknya langsung, seperti contoh yang tadi sebelumnya, cookie banner. Lalu yang kedua, masyarakat memiliki hak lebih atas data pribadinya. Maksudnya hak lebih itu gimana? Seseorang yang memiliki data pribadi ini dapat menarik informasi mengenai data pribadinya yang digunakan oleh suatu website atau perusahaan, atau juga dia bisa menghapus, menarik, mengkoreksi, atau menolak. Sehingga hal ini membuat bahwa suatu perusahaan atau suatu website yang ingin menggunakan data kita itu harus memiliki izin dari kita dulu. Lalu yang ketiga, berkurangnya kejahatan cyber. Dikarenakan data pribadi ini menjadi lebih sulit untuk didapatkan atau untuk disebarluaskan, hal ini membuat kejahatan cyber ini bisa berkurang. Contohnya misalkan seperti kejahatan mengenai phishing data. Terkadang sistem phishing itu kan mengirimkan suatu link melalui SMS atau melalui platform lainnya. Ketika kita mengklik link itu, maka orang yang mengirimkan link itu mempunyai hak akses terhadap data-data kita. Namun karena adanya
pengurangan penyebaran data ini karena memerlukan banyak izin, sehingga untuk mendapatkan data ini menjadi lebih sulit. Lalu dampak negatifnya, yang pertama itu sulit mengintegrasikan sistem baru dengan GDPR, karena GDPR ini memiliki banyak syarat, sehingga suatu perusahaan atau website memiliki butuh waktu untuk mengintegrasikannya. Lalu yang kedua, adanya sanksi yang besar bagi perusahaan. Pihak perusahaan yang melanggar hak privasi dari aturan GDPR ini dapat dikenakan denda yang cukup besar, yakni maksimal 4% dari pemasukan tahunan atau sekitar 324 miliar. Tergantung jumlah mana yang lebih besar di antara keduanya ini. Lalu yang ketiga, ada kekurangan data untuk karena kesulitannya pengambilan data atau pemrosesan data, sehingga perusahaan itu agak kekurangan memiliki data untuk membuat analisisnya. Chris, tolong next. Lalu kesimpulannya itu GDPR ini menekankan bahwa seseorang memiliki hak atas kendali data pribadi, dan dengan adanya GDPR terdapat banyak dampak yang dapat dirasakan. Dalam penerapan kebijakan ini diharapkan bahwa kebijakan GDPR dapat diimplementasikan di seluruh dunia. GDPR ini masih berlaku untuk di Uni Eropa. Indonesia masih belum mengimplementasikan GDPR secara sepenuhnya. Sehingga GDPR ini banyak digunakan oleh luar negeri sebagai dasar dari pembuatan perlindungan data di negaranya masing-masing. Segitu aja presentasi dari kami. Tadi GDPR itu singkatan apa? Panjangannya? General Data Protection Regulation. Oh, itu digunakan di mana tadi? Di negara mana? Di Uni Eropa, Bu, di daerah Eropa. Kita bisa katakan kita bisa mengontrol data pribadi kita terkait dengan proteksi data ya? Ya, Bu. Jadi kita bisa mengontrol masalah privacy. Ada nggak di penjelasan di GDPR atau apapun lah, entah di kasus mana ya, kapan bahwa kita nggak bisa mengatur privacy tadi. Jadi seakan-akan kita merasa dilanggar terkait dengan privacy. Ada nggak? Kalau contoh kasus tadi kayak di cookies, itu kan kelihatan ya sekarang semua web itu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau kita mengakses web, terutama untuk aplikasi mobile, dia selalu ngasih tahu kan bahwa web ini menyediakan cookie, gitu kan? Ya, Bu. Selalu seperti itu. Nah, kalau tadi yang GDPR, ada nggak satu kondisi? Karena kan kalau undang-undang diterapkan, itu mau nggak mau ada sesuatu yang harus kita korbankan juga. Nah, sekarang terkait dengan GDPR, apa yang harus kita, mana bagian yang nggak mau nggak bisa kita kontrol? Contohnya gimana? Ada nggak di situ? Penjelas atau satu contoh kasus? Ternyata kita harus mengorbankan nih kebebasan kita terkait dengan proteksi data. Jadi kita udah nggak bisa nawar lagi mau nggak mau bahwa data kita itu harus kita share misalnya. Ada nggak contoh kasusnya gimana? Mungkin kalau menurut saya buat masukin data kita ke pemerintahan gitu, Pak. Bu. Oh ya, tapi di situ nggak ada penjelasannya ya? Enggak sih. Mungkin Bu, salah satu contohnya tuh bisa ini Bu, dalam website-website yang kita baru ini kan banyak pihak third party-nya Bu, kayak contohnya kayak iklan. Iklan itu kan sering ada di website yang sering kita kunjungi. Kan website itu kadang bisa mengambil juga informasi yang mengenai kita kan Bu. Lalu dia bisa ngirimin iklan-iklan dia ke email kita Bu. Nah, di titik itu mungkin kita bisa tahu kok mungkin ada iklan-iklan yang belum pernah kita lihat, misalkan kita belum pernah pakai Tokopedia, tapi tiba-tiba di email kita ada iklan Tokopedia. Mungkin di situ bisa, Bu.
Jadi mungkin tanpa kita sadari ada data kita yang diberikan ke pihak yang lain karena kita mendapatkan suatu service gitu ya. Jadi seakan-akan kita terpaksa kan, kita dikasih service, tapi data kita digunakan untuk kepentingan yang memberikan service tadi gitu ya, biasanya seperti itu. Atau bisa juga mungkin yang memberikan layanan tuh dia memiliki celah kan bisa jadi ya. Bisa, Bu. Sehingga tanpa disadari ya kecolongan juga kan. Karena yang mungkin orang yang membuat suatu yang mau mencuri data nih tahu, oh ini kayak semacam Gmail nih kan dia banyak mengumpulkan data dari orang tanpa disadari gitu kan. Akhirnya kan bisa jadi ada juga pihak lain yang ingin memanfaatkan ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, Bu. Karena kalau sudah terkait dengan undang-undang kan contoh yang cookie ini kan dia strict banget ya. Selalu ada semacam konfirmasi. Ini yang mengandung cookie nih, webnya gitu kan. Mau kita accept atau mau enggak gitu kan. Kan bisa kita atur. Malah dia masuk ke bagian customize setting. Tetapi ujung-ujungnya tetap aja memaksa kan sebetulnya ya. Iya, Bu, karena terkadang, Bu, kalau yang kita masuk ke website yang di Eropa gitu, kalau kita mau masuk, dia kan suka nampilin cookies banner, kayak cookies consent banner ini. Kalau kita tolak, kayak kita tuh udah nggak bisa masuk ke web itu aja, Bu. Iya, jadi kita nggak bisa dapat informasi apa yang kita nggak bisa akses. Karena cookie-nya mungkin diperlukan oleh webnya tadi kan? Iya, Bu. Nah, ada satu kegunaan khusus, kepentingan khusus. Oke. Ada yang lain, ada yang mau nanya nggak? Bu, mau nanya apakah dengan adanya pelanggaran data, misalnya kayak data kita tersebar gitu, kan ibaratnya kita sudah mempercayakan si perusahaan itu untuk menyimpan data kita, ternyata kesebar seperti itu, apakah kita bisa melakukan penuntutan, Bu? Yuk, gimana? Coba dulu jawab. Untuk penuntutan itu bisa seperti contohnya yang tadi sebutin tuh yang di kebocoran data Facebook yang dipakai Cambridge Analytica untuk berpolitik. Di hal itu Indonesia itu melakukan komplain kepada Facebook tersendiri mengenai kebocoran data orang Indonesia sebesar sejuta sekian. Sejuta akun. Pengguna. Namun untuk kelanjutannya masih belum ada pemberitahuannya lagi, karena yang saya tahu itu untuk beritanya tentang Indonesia itu melakukan komplain itu ada, namun belum ada berita mengenai tanggapan dari pihak sananya. Kalau misalnya tangan gitu yang menuntut itu bagaimana? Kan Facebook teh perusahaan internasional, berarti undang-undang yang mengatur undang-undang yang mana? Maaf nih, bisa diulang? Kan kalau misalnya saya mau melakukan tuntutan secara personal gitu, apakah bisa? Kalau misalnya bisa itu undang-undangnya pakai undang-undang yang punyanya siapa? Apakah punyanya Indonesia atau punya undang-undang siapa gitu? Kalau mau nuntut sih sebetulnya bisa aja, asal mau. Karena orang itu kan dengan menuntut itu ribet ya sebetulnya prosesnya. Iya. Nah, tapi kalau setahu saya, kalau yang kaitannya dengan undang-undang, itu biasanya undang-undang yang berlaku tuh di tempat kejadian perkaranya. Kayak paling sepele gini aja deh, misalnya, makanya orang banyak ya yang menyebarkan misalnya virus di komputer. Mereka nggak khawatir, karena kan silakan aja orang yang pelakunya ada di mana gitu ya. Yang nuntutnya misalnya orang yang tinggal di Amerika, itu kan prosesnya panjang. Jadi contohnya misalnya gini aja deh, kalau kamu melanggar lalu lintas, kejadiannya di Jakarta, ada orang nabrak misalnya di Jakarta, orang itu padahal tinggal di Bandung, tetapi kan dia dituntut di tempat kejadian perkara kan? Iya benar, Bu. Nah, jadi bukan berarti lantas orang nabraknya di Jakarta diadilinya di Bandung, itu enggak. Jadi biasanya di tempat kejadian perkara gitu. Itu. Nah, itu kan orang itu masalahnya ribet ya, makanya termasuk kaitannya dengan copyright, hak cipta kan. Nah, banyak dulu yang mencuri desain orang, kejadiannya di Indonesia. Ya, kalau bicara pakai undang-undang sih di kita udah ada undang-undang haki.
Jadi kalau misalnya pertanyaan kayak Nicholas tadi, boleh nggak orang itu nuntut? Ya sebetulnya karena ada undang-undang itu ya, membuat orang itu bisa menuntut. Karena kan bakal jelas, dia bakal diseret ke pasal yang mana. Nah, kalau di Indonesia itu kan kemarin contoh yang cybercrime. Itu kan kemarin kita belum punya undang-undang. Yang ada ini undang-undang ITE. Contoh kasus yang lain ya, tapi ini kan prinsipnya sama. Yang ada ini undang-undang ITE. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang mencuri gitu ya, nipu di internet, ya, yang udah-udah di Indonesia tuh dilarikannya ke undang-undang konvensional. Jadi ke KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemarin kasus yang ngebobol, kasus yang klik BCA, terus yang membobol situs KPU, pernah kan? Itu kan dipidanakan juga, ya, pokoknya ya kayak gitu. Itu akhirnya digiringnya ke undang-undang yang konvensional, yang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau ITE kan beda lagi konsepnya ya, isinya ITE beda lagi. Untuk ke konten-konten yang sara, itu bisa diseret ke undang-undang ITE. Jadi kalau ada undang-undang, bisa nggak diperkarakan ya? Ada undang-undang itu kalau orang bisa memperkarakan gitu. Kalau di Indonesia misalnya ada yang melanggar, mereka nyantai aja, kenapa? Ya karena nggak ada undang-undangnya. Perlindungan data kita kan belum punya undang-undang. Orang melanggar ya santai aja, karena nggak ada undang-undang gitu. Jadi ibaratnya mau memperkarakan, mau diseret ke pasal mana kan susah nunjuknya. Ya, akhirnya kayak kemarin orang yang, kasus klik BCA diperkarakan. Apa bedanya dengan orang yang nyolong ayam gitu. Pakai undang-undang pasal-pasalnya kan dipaksakan jadinya gitu. Setahu saya sih gitu, Nicholas. Gitu nggak, Daniel? Berarti emang susah ya, Bu ya? Kayak kita mau melakukan tuntutan gitu. Soalnya emang undang-undangnya juga bukan. Kalau undang-undang nggak ada ya kita nggak bisa melakukan tuntutan. Ya paling jadi nanti dipaksakan gitu. Kayak pelanggaran transaksi elektronik, penipu. Jadi kemarin ya udah kasus yang ditangkap itu diperkarakannya ke KUHP, bukan ke undang-undang elektronik digital, itu enggak kayak gitu. Ya susah sih ya, memang seperti itu. Oke. Saya rasa cukup aja nih Nicholas ya. Kita nggak ada orang hukum di sini. Gimana? Oke. Daniel masih ada? Udah sih, Bu. Udah. Oke, yuk. Makasih Daniel sama Chris. Makasih, Bu. Ya, sekarang terakhir ya. Ya, Bu. Bentar saya izin screen ya, Bu. Ya. Sudah kelihatan? Halo? Yuk, silakan. Oke, jadi selamat siang Bu Ken dan teman-teman. Hari ini kelompok 2, yaitu saya Nicholas, dengan teman saya Alfianto akan mempresentasikan tentang tren di masa depan, yaitu di bagian implementasi jaringan 5G ini. Jadi konten hari ini yang akan kami bagikan yaitu analisis manfaat, implementasi, kesimpulan, dan daftar pustakanya. Oke, lanjut, Abing. Oke, untuk yang pertama, yang bagian latar belakang, kenapa sih kami mengambil implementasi di bidang 4G ini? Karena di belakangan ini, beberapa tahun ini tuh 5G ini sangat di booming gitu. Kenapa? Yang pertama, dia kecepatannya lebih tinggi. Yang kedua itu latensinya pasti lebih rendah dari generasi sebelumnya itu 4G. Terus jaringannya ini bisa masif banget, yang tadi didukung dengan kecepatannya, dengan latensinya lebih rendah. Terus bisa diimplementasiin di berbagai bidang lainnya. Yang bagian ketiga ini ada edge computing sini. Edge computing ini yang mendukung untuk teknologi si 5G ini, yang dimana itu bisa menjadi evolusi untuk 4G-nya, untuk membawa kapabilitas ke cloud-nya, mendekati end user untuk mengatasi intrinsic cloud tradisional, seperti latensi yang tinggi dan kurangnya keamanan. Oke, jadi kalau yang saya baca di paper ya, jadi menurut ITU atau International Telecommunication Union itu
ada lebih kira-kira 7,5 miliar perangkat seluler di seluruh dunia pada tahun 2017. Dan jumlah ini itu diperkirakan akan meningkat seiring waktu menjadi 25 miliar pada tahun 2020. Yang akibat dari penambahan ini tuh ya jadi jaringannya akan lebih padat karena banyaknya juga penggunanya. Nah, jadi data-data ini di 5G ini dapat kita sebut sebagai 3 kategori utama. Jadi pada yang pertama yaitu ada data hard real time yang memiliki latensi standar yang ditentukan sebelumnya. Jadi hard real time itu biasanya itu dipakai di aplikasi seperti streaming video, ngegame, layanan kesehatan. Lalu berikutnya yaitu kita ada yang namanya data soft real time. Nah, data soft real time ini memiliki latensi yang lebih ditentukan juga sebelumnya. Namun dapat mentolerir beberapa latensi yang telah ditentukan. Jadi misalkan latensi yang sebelumnya itu udah ditentuin, tapi dia masih bisa mentoleransi latensi yang sebelumnya ditentukan. Ya, contoh aplikasi yang menggunakan ini yaitu sistem kendali sinyal. Lalu ada juga yang non real time. Jadi yang non real time itu ya tidak peka terhadap waktu dan dapat mentoleransi latensi. Nah, di gambar di kiri itu kita dapat melihat ada 2 model, yaitu cloud computing dan edge computing. Nah, edge computing ini dapat beroperasi sebagai platform komputasi tunggal atau platform kolaboratif bersama dengan komponen lainnya, termasuk cloud-nya. Edge computing ini diperlukan karena model komputasi cloud tradisional tidak cocok untuk aplikasi yang sangat interaktif dan intensif secara komputasi dan memiliki persyaratan QoS yang tinggi, ya termasuk latensi rendah dan throughput yang tinggi. Ini tuh disebabkan karena cloud jauh dari user endpoint-nya yang juga meningkatkan konsistensi, sehingga dapat dibilang server cloud bisa terletak di jaringan inti dan server edge cloud mini terletak di tepi jaringan. Kita lanjut. Nah, kalau ini itu manfaat dan kekurangan secara umum 5G-nya. Jadi ya tentunya kan 5G itu kan next generasinya dari 4G. Jadi otomatis ya dia lebih cepat dari 4G, memiliki kapasitas yang lebih dari 4G. Lalu dia juga memiliki latensi jauh lebih rendah daripada 4G. Lalu banyak juga platform terbaru yang lebih mampu daripada 4G dan menggunakan spektrum lebih baik daripada 4G. Nah, untuk kekurangannya yang kita analisis ya akan banyak perangkat yang akan beralih ke 4G karena ya misalkan saja smartphone saat ini atau yang beberapa tahun lalu itu hanya kompatibel sampai ke 4G, tidak bisa menggunakan sistem sinyal 5G ini. Lalu ya penyebarannya 5G ini kan sampai ke daerah terpencil itu sulit. Soalnya kan ya antenanya itu kan yang buat nangkap sinyal itu kan otomatis butuh biaya juga. Sehingga ya lebih sulit aja kalau misalkan tiap daerah harus ada antena baru untuk 5G ini. Lalu ya baterai pada perangkat ini ya cenderung lebih boros. Untuk kadang yang saya ketemu itu kadang kecepatan upload tidak sama dengan kecepatan downloadnya. Jadi suka lebih condong kadang ke upload, kadang ke download. Lalu yang kelima tadi lebih nyangkut sama yang kedua. Jadi
karena ini harus ngebangun menara sinyal ya berarti ya butuh modal juga yang besar. Didirikan di banyak tempat. Nah, jadi ini ada beberapa contoh dari implementasi edge computing tadi. Jadi ada beberapa aplikasi seperti healthcare, multimedia, virtual reality, augmented reality, dan IoT. Untuk yang healthcare itu seperti operasi dan diagnosis jarak jauh, serta pemantauan tanda dan data vital pasien. Jadi misalkan saja di suatu daerah A, yaitu ada pasien yang butuh dokter ahli bedah, tetapi di rumah sakit itu tidak ada atau sedang kosong. Sehingga dia dapat menggunakan teknologi ini untuk meminta bantuan ke rumah sakit B agar ada dokter ahli bedah yang dapat mengoperasikan alat bedah dari jarak jauh. Nah, itu salah satu contohnya di bidang healthcare. Lalu untuk aplikasi hiburan ya kita tentunya saja dapat menggunakannya di bidang streaming HD TV ataupun TV 3D. Lalu untuk ada juga kita bisa gunakan di virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Lalu juga seperti streaming konten video ke kacamata virtual reality. Lalu yang terakhir itu ada IoT, Internet of Things. Nah kan zaman sekarang kan hampir kebanyakan aplikasi ya connect ke internet. Jadi edge computing ini tentunya akan membantu dalam semua hal di dalam IoT ini. Oke, selanjutnya oleh Aping. Oke, selain yang tadi udah disampaikan oleh Nick tentang implementasi IDS-nya, ada juga implementasi dari PUBG ini secara umum. Yang pertama itu ada di otomasi industri, yang umumnya kita lihat itu ya di industri perakitan kendaraan bermotor yang menggunakan robot. Yang kedua itu ada transportasi, jadi kendaraan itu dapat mengemudi secara sendiri gitu, secara mandiri. Terus yang ketiga itu digitalisasi lingkungan hidup, contohnya seperti smart home atau kota pintar, penerangan lampu jalan yang dibuat secara otomatis semuanya. Terus ada yang keempat ada layanan keselamatan publik seperti sistem informasi untuk polisi dan sistem peringatan dan manajemen jika terjadi bencana alam. Terus yang kelima ada layanan kehadiran telekomunikasi yaitu realitas secara virtual, hologram, dan kantor secara virtual. Terus yang terakhir itu ada sistem utilitas publik lainnya seperti untuk perawatan kesehatan, bimbingan pendidikan, dan partisipasi untuk di bagian sipil. Oke, selanjutnya. Oke, untuk kesimpulan menarik ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu ada di bagian penyebaran jaringan 4G ini yang terintegrasi lengkap merupakan solusi teknologi dan skenario yang bisa memenuhi kebutuhan kita ke depan. Karena tadi yang sebelumnya latar belakang itu si 5G ini latensinya lebih rendah dan kecepatannya lebih tinggi dibanding di teknologi jaringan yang sebelumnya. Terus bagian fleksibilitas jaringan 4G ini memungkinkan memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada dunia pada saat ini. Terus teknologi si 5G ini diimplementasikan dan tantangan apa yang perlu dihadapi untuk memungkinkan layanan baru dan skenario perkotaan yang nyata. Untuk jaringan 5G ini sebenarnya belum merata secara keseluruhan untuk beberapa negara atau bahkan khususnya Indonesia karena mungkin tantangan geografis atau mungkinnya tantangan dari segi biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G ini. Oke, next. Oke, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Di sini ada 2 didukung dengan 1 website yang membahas mengenai 5G. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, udah ya. Nah, kalau tadi ada beberapa poin yang terkait dengan implementasi 5G ya tadi ya, kemarin tadi ya. Ya, Bu. Nah, apa sih yang membedakan 4G dengan yang generasi kelima untuk implementasi? Jadi ada nggak hal yang nggak bisa di 4G, itu hanya bisa digunakan di 5G? Kalau yang saya kepikiran tuh kan Bu,
kan ini kalau dilihat dari manfaatnya kan 5G ini kan lebih unggul dari segala aspek dari 4G ya Bu. Jadi misalkan saja ada aplikasi berat yang 4G tidak dapat diandalkan. Misalkan saja butuh kecepatan yang stabil serta kapasitas yang lebih tinggi. Misalkan aja seperti streaming. Nah kan streaming itu kan kalau misalkan stabil kan enak untuk dilihat dan enak untuk penonton. Misalkan saja 4G ini untuk kedepannya lebih kurang stabil gara-gara ya kita kan malah lebih mengutamakan ke 5G nantinya. Jadi kan lebih jatuh lah performa dari 4G ini sehingga lebih diperuntukkan untuk 5G. Lalu kan aplikasi kan zaman ke zaman pasti berkembang. Nggak mungkin kan kita stay di suatu zaman teknologi. Maka dari itu pasti banyaknya juga yang kalau misalkan 5G ini sudah stabil dan sudah dipatenkan di banyak kota, pastinya aplikasi banyak juga akan menggunakan 5G ini. Itu sih Bu yang kami pikirkan. Jadi maksudnya ngapain aplikasi gitu aja harus pakai yang generasi kelima? Toh pakai yang jauh di bawahnya juga bisa. Karena kan identik lebih mahal kan kalau teknologi seperti itu. Oke, temannya ada yang mau bertanya nggak? Siapa? Ada yang mau bertanya? Oh, nggak ada. Oke deh, kalau nggak ada. Ya udah, terima kasih Makasih, Nicholas Bu. sama Alfianto. Udah. Oke, hari ini udah selesai semua ya. Semua udah beres. Nanti UASnya udah ada jadwalnya kan ya? Sudah sih Bu, Rabu ya Bu, 5 Mei. Rabu tanggal berapa? Oh, tanggal 5 Mei. Boleh menanya Bu, untuk kisi-kisi atau ketentuan nanti ada nggak Mas? Nanti kalau ada saya kasih tahu di Google Classroom ya. Sekiranya ada. Ya, makasih Bu. Ya udah. Saya cuman ini aja kok simple minta pendapat secara umum. Nggak ada hal yang kompleks sih. Cuman memang di situ saya ingin tahu wawasannya seperti apa. Kamu suka baca atau enggak? Ya mungkin dan bisa dilihat nanti dari komen-komennya. Oke, kalau udah ya cukup ya. Iya. Kelompok sebelumnya tuh Hana mau nanya Bu, cuman nggak apa-apa nanya ke Ibu aja Bu. Nanya apa? Kayak misalkan kan yang proteksi data Bu, itu kok misalkan gitu Bu, kasusnya sekarang kan lagi kayak gini, terus lagi banyak yang pinjam kan Bu, pinjam online. Nah, terus kita tuh ngasih data itu Bu ke yang yang peminjaman online segala macamnya itu. Nah, misalkan kan ada yang udah diawasin sama OJK sama belum kan ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalkan gitu, terus kita pinjam ke satu aplikasi yang belum dilindungi oleh OJK Bu, terus ternyata datanya nyebar Bu, itu kita bisa nuntut atau enggak ya Bu? Kalau di Indonesia undang ya Hana. Jadi sebenarnya kalaupun kita nuntut tadi ya, kalau nggak ada undang-undangnya itu kepaksa bakal diarahkan ke undang-undang yang lain. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau itu kan kaitannya dengan pinjaman, itu kan sebetulnya ada aturannya. Seperti ketika orang bikin bank itu kan ada aturannya di Bank Indonesia. Sehingga ada ketentuan harus punya dana berapa sehingga orang itu bisa mendirikan sebuah bank. Jadi maksudnya dana itu kan digunakan dana yang harus disetorkan ke Bank Indonesia. Sehingga kalau ada apa-apa nanti ada yang bertanggung jawab kan. Nah makanya kalau orang bikin koperasi aja harus ada izinnya loh Hana. Nah apalagi kalau bikin seperti itu yang nggak ada dasar hukumnya, itu sih resiko ditanggung sendiri. Nah tapi kalau kita sudah punya undang-undang proteksi data, kita menyerahkan data misalnya kamu menyerahkan data ke ITHB. ITHB itu artinya kan sebagai pengguna data. Nah, pengguna itu ada kewajiban-kewajiban gitu. Sehingga kalau ada undang-undangnya, terus ITHB misalnya melanggar terkait dengan penggunaan data
mahasiswa ya belanja menggunakan kartu kredit orang lain atau membobol dipaksakan ke undang-undang yang konvensional gitu, ke KUHP tadi. Ya, jadi kalau orang kan selalu ngarep pada undang-undang ya tadi, kalau ada undang-undang itu berarti kan ada yang mengatur. Kalau kita melanggar itu jelas kita bakal diarahkan ke pasal yang mana gitu. Gitu anak intinya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Nanti sampai ketemu di UAS karena saya ada kelas lagi yang lain. Nanti kalau ada kisi-kisi atau apa nanti saya kasih tahu di Google Classroom. Ya, kalau ada aturan terkait dengan UAS nanti saya umumkan di Google Classroom. Ya, gitu aja sampai ini dulu ya, sampai hari ini dulu. Bu, boleh ya? cheat nggak? Ya, Kevin? Pakai cheat boleh nggak, Bu? Oh, cheat nanti saya kasih tahu di Google Classroom ya. Oh, ya. Oke? Ya, nanti kalau ada saya kasih tahu aturan cheat sheet-nya bagaimana. Oke, udah cukup ya? Yuk, selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.